proyek ya? Iya, Mah. Tadi memang Radit di lokasi proyek. Terus tiba-tiba Radit nggak enak badan. Waktu Radit mau pingsan, untung nggak ada Mentari. Kalau nggak ada Mentari, nggak tahu deh. Terus kamu nggak apa-apa sekarang? Kita ke dokter aja ya, Mama anter ya? Ya, Mama anter ya? Udah nggak usah, Mah. Nggak apa-apa. Radit udah enakan kok. Bener nggak apa-apa? Iya. Kok aku merasa ada yang aneh ya? Kenapa Tante Karina segitu takutnya Radit kenapa-napa? Sedangkan sama Anika dan Rangga kayak nggak peduli. Bukan itu maksud Mama, Anika. Mama tuh pengen kamu lebih dewasa, Anika. Dan kamu jadi ibu yang bener. Bukan kayak gini, jadi anak manja. Jadi ibu yang benar? Mama ngomong jadi ibu yang benar? Aku mau kok jadi ibu yang benar buat Raisya. Tapi bukan dengan didikan Mama. Mama bukan orang tua yang baik buat aku. Udah, Ma. Jangan ribut di sini, Ma. Nggak enak sama orang, Ma. Mama mau bawa Raisa sama Anika pulang nggak? Nggak pantas dilihat orang di sini. Apalagi sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Anika nggak bakal pulang kalau tante pakai cara seperti tadi. Diam kamu ya. Ini masalah keluarga saya. Kamu gak usah ikut campur. Ma, udah, Ma. Biar Rangga aja yang bicara sama Anika, ya. Tante, kalaupun Anika tetap di sini, mereka aman kok. Saya akan menjaga mereka dengan baik-baik. Kamu gak usah so baik ya jadi orang. Karena bergaul sama kamu, anak saya jadi orang yang pembangkang. Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Anika dan Raisa, kamu harus tanggung jawab. Dek. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Sorry, Raisya, sini. Ayo, ini sama Om dulu. Ya. Kak, kalau kakak kesini untuk bujukin aku untuk pulang, nggak bakal membantu, Kak. Mending kakak pulang aja. Dek, jujur aja sama kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Udahlah, Kak. Aku nggak mau bahasin lagi. Aku nggak mau ungkit masalah itu lagi. Aku capek. Aku pengen hidup mandiri, Kak. Yang Mama lakukan itu sebenarnya bukan mau mengusir kamu dari rumah. Bukan. Lihat aja, Mama sebenarnya mau ngajak kamu untuk pulang ke rumah sama Raisa. Kak, Kakak kenapa sih selalu belain Mama? Bukan karena Mama lakuin hal yang sama ke Kakak? Bandingin Kak Rangga sama Kak Radit? Gini deh, yang Mama lakukan itu pasti Mama sudah pikirkan semuanya secara matang-matang dan secara baik. Dan Mama lakukan ini semua ini untuk keluarga juga, bukan buat siapa-siapa. Sorry, Kak. Aku nggak mau dengerin lagi kalau Kakak belain Mama terus. Jadi mending Kakak pulang aja ya. Gini deh, Kakak ngerti kok. Kamu pasti butuh waktu untuk menyendiri, untuk menenangkan diri kamu. Tapi jangan di sini. Ini nggak baik buat kamu. Kinan bukan siapa-siapanya kita. Jadi lebih baik kamu di tempat kakak aja, di apartemen kakak. Ya? Kak, sorry. Aku udah memutuskan. Aku mau hidup mandiri. Tenang, kangen sama Mama. Bro, gini. Gue udah ngobrol sama Anika. Gue juga sepenuhnya nggak bisa paksa dia untuk pulang ke rumah. Tapi di satu sisi,
gue khawatir sama mereka. Dan sejujurnya, gue nggak nyaman kalau adik gue dan juga keponakan gue ada di sini. Tapi kalau memang dia mau ada di sini, gue titip mereka sama lo ya. Saya paham, Kak. Saya janji, saya akan menjaga mereka dengan baik-baik. Ya udah. Dan Kak tenang, saya nggak bakal tinggal di sini kok. Supaya mereka punya privacy, saya akan tinggal di kosan teman saya. Ya kalau memang dari lo nya begitu ya gue sih nggak apa-apa. Gue jauh lebih aman dan jauh lebih setuju. Tapi kalau mereka butuh apa-apa, lo kabarin gue, ya. Thank you ya. Hati-hati, Kak. Bentar. Makasih ya. Lo udah nganterin gue sampai rumah. Iya, sama-sama. Gue cuma takut lo jatuh lagi, makanya gue anterin lo sampai rumah. Enggak. Sekarang gue udah gak kenapa-napa kok. Mungkin tadi gue gak enak badan aja. Bogi, Bo. Ya, Mas Radit. Bogi, minta tolong bikin minum ya. Baik, Mas. Udah nggak apa-apa kan? Iya, udah aman kok. Masih pusing nggak? Enggak. Ibu, si Mbok sampai kaget masuknya lewat pintu samping. Iya Mbak, tolong dong minum. Saya haus banget. Anika ya, bener-bener keterlaluan. Bikin emosi saya tuh meledak banget. Udah saya bela-belain loh, jemput ke kosan anak yang gak beres itu. Gak mau pulang anaknya. Bener-bener keras kepala. Minum dulu, Bu. Biar aja, biar tahu dia gimana kerasnya hidup di luar sana. Mbok ya, inget, jangan berani-berani ngebujuk Anika pulang ke rumah. Biarin aja dia. Ini minum buat siapa, Mbok? Buat Mas Radit sama Non Mentari, Bu. Oke. Ada Mentari. Hai, Tante. Sama Radit tadi kesini. Iya, Tante. Bukannya kalian harusnya ketemuan di lokasi proyek ya? Iya, Mah. Tadi memang Radit di lokasi proyek. Terus tiba-tiba Radit gak enak badan. Waktu Radit mau pingsan, untung gak ada Mentari. Kalau gak ada Mentari, gak tahu deh. Terus kamu gak apa-apa sekarang? Kita ke dokter aja ya, Mama anter ya? Ya, Mama anter ya? Udah gak usah, Mah. Gak apa-apa. Radit udah enakan kok. Bener gak apa-apa? Iya. Kok aku merasa ada yang aneh ya? Kenapa Tante Karina segitu takutnya Radit kenapa-napa? Sedangkan sama Anika dan Rangga kayak nggak peduli. Bagus. Bu, Pok, kita ke depan dulu yuk. Ayo kita foto-foto. Pok, ayo, Pok. Ayo, Pok. Arka lagi bobo kan? Bobo. Smile. Nah, ini fotonya akan Tiara upload ke sosial media Tiara untuk promosi. Bentar. Ini fotonya diupload di sosial media. Ibu malu. Udah, foto kamu sendiri aja, mana? Jangan dong, Bu. Ini kan namanya Dian Bakery. Masa nggak ada foto ibunya? Bukan Tiara Bakery, kan? Ya udah Tiara upload ya, Bu. Oke, udah Tiara upload di Instagram Tiara. Ini tuh buat promosi, Bu. Ibu siap-siap aja, nanti pasti banyak pelanggan yang datang ke sini lihat dari internet. Alhamdulillah, meeting terakhir hari ini selesai juga. Ada pesan dari Anika. Papa jangan khawatirkan aku ya. Aku sama Raisa baik-baik aja kok. Syukurlah kalau begitu. Pak? Udah? Rangga kesini mau ngambil berkas dulu, Pak. Oh, Papa simpan di lemari. Kamu ambil aja. Oh, ya. Ini ya? Iya. Gah, kamu tahu kalau Anika pergi dari rumah? Tahu kok, Pak.
barusan Rangga habis dari kosannya Kinan. Dan ya Anika nggak mau pulang dari situ. Bahkan Rangga udah sempet tawarin untuk tinggal di apartemen Rangga, tapi tetap aja Anika nggak mau. Dan sepertinya Anika punya masalah yang cukup berat, Pak.